di LCI. Dan ini definition, lihat definition. Jadi kita harus ada definition karena ini untuk mendefinisikan besaran-besaran, baik itu konstan maupun fungsi variabel bebas atau terikat atau fungsi dari besaran lain. Ya, yang konstan ini konstan. Tapi yang ini kan rumus. Nah, ini rumus. Ini rumus. Ini. Dan ini bahkan yang terakhir ini fungsi dari variabel terikat. Nah, ini persamaannya. Ya, nanti kalian bisa tiru ya. Bisa tiru. Kita lihat, kita run dulu. Run pakai tanda ini. Kita run. Kurva kiri adalah untuk CA, kurva kanan adalah untuk IA. Ini karena di running di laptop jadi lama ya. Tapi kalau di running di komputer dan di desktop juga. Yang membuat lama karena machine grid ya. Saya memperhalus machine grid supaya kurvanya lembut. Memperhalus jadi lama. Yang grid. Ya, kalau machine grid yang kasar ya dibuatnya sequence PDE ini cepat, tapi kurvanya ada sampai. Yang lain maksimal 99 maksimal machine kita 99. Nggak ada. Saya pernah nyobain 200 kan. Pernah nyobain? Kamu udah belajar? Di SPL pak. SPL maksimal 5. Oke. Maksimal 99. Iya. Tahu dari mana kamu maksimal 99? Pernah nyoba sama dengan 200. Terus Oh ininya, bitnya. iya. Kamu kan simulasi keuangan. Siapa di sini yang simulasi keuangan bahasa ini? Dengan Bu Intan kan? Masih Fasadas ya? Karena yang Fasadas itu saya ada gimana. Nah Fasadas itu CCU dia ada ini. Itu kan CO2 kan limbah. Maksudnya termasuk limbah udara ya. Kita disuruh kita dari materi sendiri terus kita Ya. Limbah apa yang disimulasi? Limbah udara apa yang disimulasi? ada banyak sih pak, karena di sama Buintas kami diminta untuk mencari kedepannya. Iya, maksud saya limbah apa? Jadi kelompoknya beda-beda pak. Setiap kelompok. Limbah udara kan sebenarnya sedikit. Kalau ada yang Enggak sebanyak limbah cair. CO2 dari pembakaran. Nah, kalau CO2 itu pakai apa pengolahannya? Oke. Yang selama ini kan belum pelajari pakai apa? pakai absorpsi misalnya juga absorpsi. Iya. Kalau konsentrasinya lebih tinggi lagi baru bisa pakai distilasi bioorganik, tapi biasanya kan kecil. Ya, kalian berarti sudah simulasikan itu pakai absorpsi. Masih enggak, masih. Nah, sebenarnya udah kalian simulasikan di PAP ini. Jadi materi tugas assignment 2 itu sebenarnya pengolahan limbah udara. Kan CO2. Iya, kan CO2 dari pembakaran. Itu pengolahan limbah sebenarnya. Nah, absorpsi juga nanti saya kasih contoh juga sama. Jadi contohnya tugasnya adalah sama limbah udara CO2 dari pembakaran, tapi nanti pakai absorpsi. Tugas ketiga kalian. Jadi itu udah pengajar pengolahan limbah itu. Cuma pertanyaan saya apakah seperti itu yang diajari, yang diminta di pengolahan limbah?
absorpsinya mau disimulasi enggak? Belum Pak. Loh, Baru kok belum? Kan udah mau tes. baru waktu itu baru ini Pak, baru nyamain profil dengan papernya doang. Jadi kalian belum sama sekali simulasi. Belum sama sekali. Udah pernah pertemuan. Baru simulasi untuk nyamain profil dalam paper yang Iya, referensi. iya. Penggunaan apa yang simulasi? Oh, kelompok saya. Ya, kelompok kamu. Apa? Apa? Wah, ini lama sekali. Lama sekali. Oke, saya stop aja ya. Coba kamu cari limbah apa yang disimulasi? Stop aja. Saya kurangin aja deh ininya nih, diagramnya. Nah ini teman waktu ini pakai by ya. Di sini time to final by-nya saya nonaktifkan. Nah, nonaktif ya by-nya. Kemudian ini juga yang increment posisi. Saya nonaktifkan. RW-nya dihapus. Iya. Nah, ini berarti kasar ya. Udah kelihatannya huruf S-nya ya. Ya, S-nya. Tapi scatter bagian atas karena kasar. Ini scatter. Tuh. Tapi kalau tadi diperhalus nggak scatter, cuma lama. Cuma lama. Ini nanti kalian sabar aja ya ngerjain. Kecuali kalian nanti di rumah mungkin punya desktop, pakai desktop atau kan fakultas ini kan punya laptop komputer kan, IDE, ASL, ya NSP ada, ASL ada kalau nggak salah. Tapi itu mereka surat ini Pinjam dulu ya. Soalnya kalau takutnya kalau pakai laptop sehari kan, ya. Kalau pengen halus, kalau diperhalus nggak akan kayak gini kurang bagus. Atau saya punya file yang lain, ini saya stop aja ya. File yang lain tapi sebenarnya ini kondisi awalnya itu bukannya nol kan, biasanya kan kalau absorpsi ketika belum dimulai ya pada tes sama dengan nol, konsentrasi solid di dalam kolom kan biasanya nol. Cuma saya punya di sini, saya kalau di nolin error, sebenarnya bisa diperbaiki. Akhirnya ada nilainya bisa awalnya. supaya software. Nah, ini kita lihat ya. Nah, bagus ya. Nah, udah grup S. Ya. Tapi lihat tidak nol, tidak nol. Nah itu ya. Boleh kalian salin ini. Silakan. Kalian salin. Siapa kamu namanya? Raka. Jadi sebenarnya materi perencanaan terus tugas dua absorpsi sebagai dua totalnya yang sama nanti ini itu udah materi simulasi pola hidup itu. Karena itu apa? Pengambilan CO2 dari pembakaran. Ya. Dia yang tahun ini kan juga bilang, oh kamu sudah salah satu kan pakai itu aja buat tugas-tugas boleh. Oh, ini kamu tahun lalu ya? Iya. Kalau bagian saya nanti cuma 2 pertemuan aja, limbah cair. Limbah cair itu misalnya degradasi nol, itu sebenarnya materi perancangan reaktornya
bioproses. Itu Raisa, bangunin itu teman dari tadi tidur. Ayo kerja tugas. Salin ini salin. Disalin dulu, kemudian dirangkum. Di bagian bawahnya ya. Ya, salin. Cepat. Mudah-mudahan keburu untuk ekstraksi. Cepat ya, nanti ya. Satu lagi adalah yang non isotermal. Karena nanti tugas kalian itu non isotermal. Pak, itu di bawahnya ada lagi nggak? Ada.
Sudah berhasil? Jangan semua ya. Nah sekarang coba yang anestetik. Oh anestetik, sorry, yang non isotermal. Ada persamaan raja massa di sini. Yang kedua, temperatur pakai tem di sini, jangan pakai T. Karena kalau T walaupun huruf besar itu dianggap kuat. Pakai tem. Kemudian QA-nya saya pakai fungsi tem juga di sini. Ya pakai tem juga. Dengan menggunakan language yang fungsi waktu, fungsi suhu, ya QA-nya, language yang fungsi suhu. Nah, nanti kalian bisa salin, lihat dulu, running dulu. Gambar kiri atas ini CA, ini IA, ini suhu. Tapi ini kan datanya dummy, ya. Dummy, bukan data apa-apa, data asal-asalan. Terus propertiesnya juga konduktivitas thermal, CP, RO, terus apa lagi? Ya itu ya, baik itu yang fluida maupun padatan juga masih dummy. Ya perubahannya kayak gini, ya perubahannya kayak gini, nggak terlalu bagus. Tapi paling nggak ya susunan programnya seperti ya ini ya, kalian bisa saling.
salin ya, kemudian ini yang bagian bawahnya. Silakan.
ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair itu operasi pemisahan yang bertujuan memindahkan suatu komponen yang kita sebut juga solut dari satu fasa ke fasa lain dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan atau afinitas zat tersebut terhadap larut tertentu. Jadi sebenarnya ekstraksi cair-cair ini itu mirip dengan absorpsi gas cair. Absorpsi nggak ada cair-cair. Absorpsi itu gas cair, makanya di slide saya tulis absorpsi gas. Karena kalau absorpsi cair-cair itu namanya ekstraksi, ya, itu namanya ekstraksi. Ada juga pemisahan dari cair ke padat atau dari gas ke padat. Ada nggak? Ada. Itu namanya adsorpsi. Ada juga pemisahan dari padat ke cair. Padat ke cair itu adalah ekstraksi padat cair. Kalau padat ke gas ada ekstraksi gas, padat ke gas. Drying. Drying dipanasin gitu nanti air itu. Tapi itu bukan ekstraksi, penguapan, evaporasi. Ya, jadi nggak ada ya. Saya belum tahu, belum pernah lihat ya ekstraksi dari padat ke cair, gas. Kenapa? Nah, kalau kalian tahu ilmunya, maka akan tahu ya kenapa nggak ada ekstraksi dari padat ke cair. Tapi sekarang lihat dulu ini. Jadi ekstraksi, absorpsi, adsorpsi, dan distilasi itu bersaudara. Disatukan dalam teknik kimia. Prinsip pemisahannya semuanya sebenarnya sama, kelarutan. Walaupun distilasi katanya perbedaan jadi tinggi, ya, tapi sebenarnya kelarutan juga. Sebab solut dari gas ke cair larut. Cuma bedanya berapa dia bisa dari gas ke cair, atau sebaliknya dari cair ke gas. Kalau cair ke gasnya karena mendidih, ya kan. Tapi kalau dari gas ke cair larut. Ya. Jadi bersaudara semuanya. Jadi prinsipnya sama. Dan kebanyakan mereka itu mendesain alatnya dengan menggunakan pendekatan kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Ada juga dengan pendekatan laju seperti absorpsi packing kan laju. Laju perpindahan di boundary layer atau dalam zona tipis di dekat interface. Makanya nanti di ekstraksi ini ada dua pendekatan persamaan yang saya bilang tadi, saya kembangin sendiri, yaitu murni keseimbangan dan yang kedua dengan laju. Karena dalam ekstraksi cair-cair ada boundary, ada interface antara cair 1 dan cair 2, sebab cair 1 dan cair 2 tidak saling larut, maka ada interface. Karena ada interface ada boundary layer, ya. Nah di situ terjadi tahanan perpindahan massa. Ekstraksi dilakukan ketika distilasi tidak efektif, misalnya karena titik ini berdekatan atau zat sensitif panas. Komponen yang dipisahkan berada dalam konsentrasi rendah. Itu ekstraksi. Dibutuhkan selektivitas tinggi terhadap komponen tertentu. Itu ekstraksi. Jenis-jenis ekstraksi ada dua jenis. Yang satu LLE, liquid extraction atau ekstraksi cair-cair. Yang kedua ekstraksi padat cair, leaching, ya, disebut leaching. Nah, yang ketiga ekstraksi padat gas nggak ada. Ekstraksi cair-cair terjadi antara dua fasa cair yang tidak saling larut sempurna. Dua cairan yang tidak saling larut, yang tidak saling larut sempurna. Jadi mungkin punya larutan rendah sekali, disebut immiscible. Misalnya cairan itu adalah air dan larut organik, air dan sama minyak dan larutnya. Nah, jadi ekstraksi itu contohnya adalah gini,
ada solut larut di dalam air, mau dipisahkan, mau ditarik ke minyak gitu ya. Gimana? Ya tinggal diaduk aja. Diaduk supaya apa? Supaya ya tempat perpindahan, luas perpindahannya besar. Diaduk. Yang jadi nanti volume yang fluida yang volumenya lebih sedikit dia akan membentuk droplet. Jadi yang membentuk droplet yang disebut dengan fase atau dispersi. Sementara fluida yang volumenya lebih banyak itu menjadi fase kontinu. Nah, semakin kecil droplet, semakin besar luas kotak, semakin besar laju berpindah. Terus gimana solut di air tadi bisa pindah ke minyak, ke pelarut organik? Gimana? Karena ada perbedaan kelarutan. Yaitu solut tadi lebih suka larut di organik. Kalau kebalik lebih suka di air, dia gak akan pindah, ya, gak akan pindah. Makanya kalau dalam ekstraksi itu, ya, si pelarut kedua ini, pelarut organik ini harus memiliki kemampuan untuk pelarutan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut pertama. Dalam ekstraksi padat cair, zat terlarut diekstrak dari bahan padat menggunakan pelarut cair. Contohnya ekstraksi gula dari tebu, ekstraksi minyak dari biji-bijian. Ini apa? Essential oil ya, ya, parfum ya, ya ini ekstraksi minyak dari biji-bijian. Kalau ekstraksi gula dari tebu, bikin gula. Ya. Ekstraksi logam dari biji. Dan ekstraksi bahan aktif seperti flavonoid itu zat aktif untuk anti kolesterol ya, dari daun cibelit yang diteliti oleh Burita. Ya. Burita biar itu dulu topik S3-nya Burita dengan pembimbing saya. Jadi penelitian saya macam-macam ya, ekstraksi. Oke. Sekarang absorpsi. Kalau reaksi kimia udah dari dulu, baik basah maupun kering. Nah, prinsip dasar ekstraksi yang pertama itu keseimbangan sebelah tadi. Menggunakan prinsip keseimbangan. Ekstraksi, absorpsi, distilasi, adsorpsi semuanya keseimbangan. Ya, keseimbangan. Dan juga ada perpindahan massa di boundary layer, ya. Jadi ada yang ini, ada yang ini. Kalau yang ini pasti ada yang ini juga. Walaupun itu prinsipnya perpindahan massa, laju, namun tetap digunakan keseimbangan. Sama seperti absorpsi kan, laju, tapi ada keseimbangannya, ya. Keseimbangan gas cair, keseimbangan kelarutan. Nah ini bersamaan di boundary layer. Apa yang laju ini laju ya? Laju A, LA dikali gradien gradien. Lalu menggunakan persamaan derajat massa tentu saja ya. Nah ini adalah persamaan derajat massa yang umum. F ini adalah umpan yang mengandung solut dengan konsentrasi XR. Kemudian mana ininya, mana solventnya yang nanti akan memindahkan solut dari F ke solvent. Di sini sebenarnya harusnya ada S ditambah S, solvent itu S ya, dikali Y, YS. Tapi tidak ditulis, mestinya ada. Biasanya solvent itu murni, tidak mengandung solut. Konsentrasinya 0, YS-nya 0, makanya Y0 yang 0 dikali S 0 kan, makanya nggak ditulis. Sama dengan EYE RXR, ini adalah produk hasil pencampuran, ya, produk hasil pencampuran.
sisa solut di dalam F itu disebut dengan rafinat. Sisa solut di dalam F namanya rafinat dengan konsentrasi XR. Sedangkan solut yang sudah pindah ke solvent disebut ekstrak dengan konsentrasi Y. Jauh saja. Kemudian istilah tadi ya. Jadi gini, perhatikan baik-baik. Tadi kan saya bilang dua cairan kita saling larut, air dan pelarut organik. Itu solut biasanya pindah dari air ke sini. Nah, air ini kita bisa sebut dengan istilahnya diluent. Mana di sini? Nah, diluent. Diluent adalah komponen utama dalam fase umpan carrier liquid yang tidak diinginkan berkaitan di fase pelarut. Jadi diluent, jadi tempat solut berasal itu namanya diluent. Sedangkan pelarut organik tadi target solut untuk pindah ke sini ya, itu disebut solvent. Mana dulu? Larut solvent ya, sebutnya S. Jadi ada diluent, ada solvent. Kemudian diluent yang mengandung solut yang baru dimasukkan ke dalam alat itu disebut dengan umpan. Jadi umpan F ini adalah sebenarnya diluent plus solut mula-mula yang dimasukkan ke dalam alat. Nah, kemudian setelah dicampur, kemudian terpisah, membentuk yang disebut dengan rafinat dan ekstrak. Gitu ya. Jadi rafinat ini asalnya dari diluent. Diluent yang masih mengandung sisa solut namanya rafinat. Sedangkan ekstrak adalah solvent yang sudah mengandung solut namanya ekstrak. Nah, konsentrasi solut di rafinat dan ekstrak berada dalam keseimbangan. Jadi konsentrasi yang keluar dari alat itu berada dalam keseimbangan. Kita lanjut, ini lewat aja ya. Sekarang alat-alat ekstraksi. Ekstraksi bisa dioperasikan secara batch maupun kontinu. Untuk secara batch biasanya alatnya berbentuk seperti ini, yaitu campuran dalam satu alat itu ada mixer, ada settler. Nah ini contohnya, gambarnya ya. Ini mixer, tempat ngaduk. Karena biarpun berkali-kali saya bilang ya, yang namanya pemisahan tetap aja perlu pengadukan. Ya, tetap perlu pencampuran. Yang namanya pemisahan perlu pencampuran, itu tujuannya supaya mempertemukan antara dua fasa yang tidak saling ya tadi yang apa, terpisah itu. Jadi harus fasa-fasa itu harus ketemu. Ya, harus memiliki loss kontak yang besar. Makanya perlu diaduk. Di sini diadukkan pakai mixer, ada impelannya. Nah ini secara batch saya masuk, jadi umpan dan solvent masuk ke sini, kemudian diaduk. Terus kapan misalnya? Kalau pemisahan langsung di dalam pengaduk nggak bisa, karena lagi diaduk-aduk. Ya. Pemisahannya adalah dikeluarkan ini cairannya, semuanya dikeluarkan, masuk ke alat yang namanya settler. Settler ini membiarkan campuran tadi dalam waktu yang lama sehingga terjadi tindakan, terjadi pemisahan fase. Ya. Cairannya, airnya di bawah, rafinat, minyaknya yang lebih dingin, lebih rendah ya dari saya di atas. Setelah itu keluar. Enak daripada tidur. Jadi dia tidur sekarang jadi tidur. Nah itu tadi mixer settler yang batch. Adapun yang kontinu berarti ada aliran umpan masuk, solvent masuk secara kontinu, ekstrak keluar, rafinat keluar secara kontinu juga. Biasanya alatnya antara mixer dan settler terpisah seperti gambar ini, terpisah. Ya, ini mixernya, bunyi setelah terlalu dikeluarkan masuk ke settler. Nanti dari settler keluar ekstrak dan rafinat.
Nah ini yang satu tahap. Ada lagi yang multi tahap berseri seperti ini. Mixer settler, mixer settler, mixer settler. Ini adalah alat pertama, mixer settler. Berikutnya adalah column packing. Oh bisa. Ya, jadi ini mirip dengan adsorpsi tadi, mirip dengan absorpsi packing, Lebih mirip apa? mirip dengan distilasi packing. Ya, ini khusus untuk ekstraksi padat cair atau uji. Jadi ada di dalamnya packing itu bukan absorber ini. Bukan. Di dalam packing, nah packingnya itu adalah partikel-partikel padatan, biasanya biomasa seperti daun biji beling, gitu ya, yang mau diambil flavonoidnya. Daun biji beling itu dikeringkan dulu, kemudian digerus sampai halus, baru dimasukkan ke dalam kolom membentuk unggun. Setelah itu solvent berfasa cair masuk dari bawah, keluar sudah mengandung, keluar sebagai apa namanya, ekstrak ya, sudah mengandung solut. Nah ini namanya kolom packing. Berikutnya adalah kolom dengan plat berlubang. Ini mirip distilasi tray, mirip tray. Jadi terdiri dari tray, emang ini tray. Ada daun bamernya, ada lubangnya, lubang. Kalau lihat dari gambar, kalau distilasi ya, kalau di sini dulu, lihat ini bukan gelembung ya, ini ada droplet dari fase yang ringan, yaitu minyak, ya, minyak. Ya. Dia berbentuk droplet. Setelah keluar dari lubang, bentuk droplet. Kalian lihat bedanya dengan distilasi. Droplet ini sampai ke atas. Kalau distilasi cuma di sini kan ketinggian cairan, kalau distilasi sampai ketinggian tertentu. Di sini ada wire-nya, ya kan? Iya. Di sini apa? Ini udara, apa namanya, gas. Jadi kalau di distilasi pemisahan hanya terjadi di dalam cairan dengan ketinggian tertentu. Sedangkan kalau dalam ekstraksi ya seluruh ini isi cairan. Jadi terjadi pemisahan di sini. Ini pemisahannya kontinu. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi ekstraksi kolom berpengaruh. Ini juga sama seperti mixer, tapi kolom. Kalau mixer itu tadi bejana atau tangki, sedangkan ini kolom. Apa bedanya tangki atau bejana dengan kolom? Iya. Ketinggiannya. Jadi kalau kolom itu rasio antara tinggi dengan diameter besar, bisa 4 ke atas rasionya. Jadi tingginya 4 meter, diameternya 1 meter, atau tingginya 5 meter, diameternya 1 meter. Sedangkan bejana tingginya maksimal mungkin 2 meter, diameternya 1 meter. Nah karena tinggi, supaya pengadukan merata, maka dalam kolom ini pengaduknya bertahap-tahap, multi stage. Namanya multi stage impeller. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi ada banyak tahap. Lalu menempel pada dinding bagian dalam kolom ada yang disebut dengan stator. Ada pelat yang melingkar menempel di bagian dalam dinding kolom. Nah, stator ini fungsinya sama seperti settler. Jadi mengistirahatkan campuran yang sudah diaduk oleh impeller ke sini, jadi diam di sini, lalu terjadi pemisahan fase. Nah, karena waktunya yang sangat sempit, ini lewat aja ya. Jadi materi ini saya buat tahun lalu dari buku. Contoh yang sederhana aja, kalau di buku dijawab susah. Ini contoh sederhana.
Dijawab susah oleh buku. Ini jawabannya ada di buku. Dijawab susah. Harus pikir 7P ini. Ya. Contoh yang lain dari buku. Nih. Dijawab susah. Akhirnya saya tulis di situ berwarna merah. Perhitungan jauh lebih mudah dan cepat dengan menggunakan Excel. Artinya apa? Ya, yang mudah-mudah itu, yang sulit-sulit itu ya dari buku kita jawabnya dengan mudah aja deh, pakai Excel, gitu ya. Tapi kita harus tahu neraca masanya. Kita harus tahu persamaan neraca masanya. Begitu. Makanya kalau jam minggu tahun lalu di slide saya hanya sampai ke yang apa ada di buku aja. Nah tahun ini ada tambahan neraca masa. Dan neraca masanya adalah seperti ini. Jadi ini tambahan ya. Buat pikiran saya sendiri. Jadi ini untuk ekstraksi satu tahap dengan pemisahan berbasis keseimbangan murni tanpa adanya perpindahan massa di boundary layer. Nah kita menggunakan besar-besaran ini, laju massa per volume. Jadi untuk umpan laju massa per volume laju massa per volume itu laju massa per volume. Apa itu namanya? Laju massa per volume. Laju massa berarti kan massa per waktu per volume. Itu kan sama aja dengan konsentrasi per waktu. Iya kan? Nah itu konsentrasinya disebut kita pakai XM. Kan sebenarnya mirip dengan absorpsi atau distilasi. Kalau absorpsi laju massanya ya bukan per volume tapi berluas. Ya, kalau absorpsi sama distilasi perluas, kalau ini per volume. Lalu larutnya kita simbolkan dengan S, konsentrasinya di S. Lakinan keluar kita simbolkan dengan M, konsentrasinya XL. Ekstrak keluar dari per volumenya E, konsentrasinya YE. Kemudian, nah ini kesetimbangan pada ekstraksi itu berdasarkan kelarutan solut di fase ekstrak dan di fase rafinan. Ya. Kalau kelarutan di fase ekstrak disebut dengan YE, ya, di fase rafinan fraksi kelarutan yang disebut XE, maka rasio antara YE dengan XE disebut dengan KD. Apa itu KD? Koefisien distribusi. Nah ini adalah, jadi KD ini mirip dengan kalau di absorpsi KI. KI itu kan sama dengan YI per XI. Itu di distilasi. Nah, kalau di ekstraksi, nah KD ini nilainya konstan, ya, nilainya konstan. Berarti kalau konstan, kalau dibuat dalam kita plot dalam kurva Y terhadap X, maka linear, garis lurus. Kurva keseimbangannya garis lurus, gitu ya. Tapi apakah keseimbangan kurva keseimbangan ekstraksi itu selalu garis lurus? Jawabannya tidak. Ya, yang garis lurus itu terjadi kalau kelarutannya rendah, 5%, 10%, itu garis lurus. Tapi kalau kelarutannya tinggi, kelarutan di dalam solvent maupun di dalam diluent kelarutannya tinggi, itu bisa jadi solvent dan diluennya pun saling larut, walaupun dengan kelarutan yang rendah. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu terjadi pada konsentrasi tinggi, kita menggunakan keseimbangan yang disebut, yang diambil dari kurva apa namanya? Permas pernah belajar?
Ekstraksi pernah ya Mas? Yang segitiga namanya ternary. Pernah belajar ya? Ya, kita ambil dari situ ya kurva keseimbangannya. Kalau kelarutannya nah ini dia persamaan yang lengkap pada masa satu tahap yang tadi saya bilang ya. Yang suku ininya tadi kalau yang pertama tadi ini 0 karena YS-nya 0. Nah, sekarang lengkap. Lalu kalau YE nya kita ganti dengan KD kali SR seperti ini. Ya. Jadi hilang Y-nya. Tinggal XR XR. Nah, atau seperti ini. Oh, udah 932 ya? Udah lewat ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini ada contoh soal, kemudian dijawab dan itu berlibat banget ya. Kita lewat aja. Kemudian kita cepet aja ya. Kemudian ada yang kedua, ekstraksi berbasis laju. Kita mempertimbangkan adanya perbedaan di body layer. Ya. Berarti kita perlu nilai koefisien perpindahan massa di body layer beserta dengan luas interface-nya. Tapi di sini saya berikan kalian korelasi yang sudah KLA ya, yang disebut dengan koefisien perpindahan massa volumetric ya. Yang korelasinya seperti ini, itu korelasi KLA di dalam bejana berpengaruh untuk fluida cair-cair. Ini khusus ya. Di dalam bejana berpengaruh untuk fluida cair-cair. Sebab KLA kalau sistemnya lain beda lagi. Ya. Nah, jadi kalau untuk untuk ekstraksi satu tahap dengan mempertimbangkan laju perpindahan massa, maka sekarang besarannya saya ganti. Besarannya adalah pakai konsentrasi solut. Jadi Y-nya kita ganti dengan konsentrasi solut. Lalu laju per volumenya kita ganti dengan laju alir volume. Gitu ya. Laju alir volume itu adalah volume per waktu. Ini adalah konsentrasi per ini adalah konsentrasi molar. Ya, massa per volume. Nah, seperti itu. Sehingga persamaannya ini persamaannya. Laju akumulasi sama dengan QR per PR. Laju alir volume rafinat dibagi dengan volume fase rafinat di dalam ekstraktor. Dikali ini untuk kontinu ya. Dikali konsentrasi rafinat ini dikurang konsentrasi rafinat keluar dikurang perpindahan antar fase. Nah, ini diambil dari kali tadi. Sebenarnya ini adalah CR dikurang CR yang keseimbangan dengan CE. Ya. CR dikurang CR yang berkeseimbangan dengan C. Berkeseimbangan dengan CE. Nah, CR yang berkeseimbangan dengan CE itu dirumuskan sebagai CE per pakai koefisien larut distribusi. Nah, karena ini persamaannya transien, ada suatu akumulasi, berarti ada kondisi awal. Ini kondisi awalnya. Kondisi awal itu adalah kondisi nilai konsentrasi baik itu rafinat maupun ekstrak di dalam alat. Sementara kalau steady state, suhu akumulasinya dihilangkan saja. Oke? Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sekarang contoh. Ini ekstraksi batch. Ya. Kalau ekstraksi batch berarti ini nggak ada. Karena nggak ada maksud keluar ya. Jadi tinggal ini sama dengan min ini. Ini sama dengan plus ini. Itu batch ya. Sementara kalau continue lengkap. Nah, sekarang saya punya contoh yang batch. Ini yang batch. Jawabannya ini. Ya. Bisa pakai ini. Jadi pakai Excel aja ya. Jangan gosok pakai PSB. Soalnya nanti kita mau optimasi.
Kalau PDE nggak bisa dioptimasi. Optimasinya trial error. Ya, tapi kalau pakai solvernya Excel bisa langsung. Ya, makanya nanti karyawan kerjakannya pakai Excel. Ini yang continue. Jawabannya ini. Ya. Nah, dua ini soal ini coba kalian kerjakan pakai Excel pribadi. Gak usah dikumpulin. Pribadi aja sebagai latihan karena nanti minggu depan ada tugas ekstraksi itu yang beneran. Ya, tugas desain kolom ekstraksi multiple berseri. Ya, makanya yang single ini belajar dulu pakai Excel. Oke? Ya, ya udah mudah-mudahan dalam semuanya selamat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.